Setelah sebelumnya sebuah film tentang kiamat atau hari akhir zaman yang berjudul 2012 sempat menuai kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia pada tahun 2009 lalu, serta ramalan mendiang Mama Loren yang pernah mengatakan di tahun 2012 ini sekitar 60% orang di muka bumi akan musnah atau hilang, kini belakangan kembali santer terdengar tentang ramalan datangnya hari kiamat yang akan terjadi pada 21 Desember 2012 berdasarkan kalender suku Maya dan juga prediksi datangnya badai matahari. Sementara kita hanya bisa menunggu waktu yang akan menjawab kebenaran akan prediksi tersebut, tentunya sambil berdoa semoga tak menjadi kenyataan. Ternyata ada beberapa prediksi-prediksi yang sebelumnya juga meramalkan tentang hari akhir zaman alias kiamat ini. Dan On The Spot telah merangkumnya dalam 7 prediksi hari kiamat yang meleset. Diawali dengan prediksi komet Halley pada tahun 1910. Pada tahun 1881, seorang astronom menemukan bahwa ekor komet mengandung gas mematikan yang disebut cyanogen. Penemuan ini hanya sekilas saja menarik, hingga sampai seseorang menyadari bahwa bumi akan melintasi ekor komet Halley pada tahun 1910. Pada masa itu sejumlah orang yakin ekor komet itu membawa gas yang dapat menghancurkan bumi khususnya di tahun 1919. Beberapa surat kabar saat itu termasuk The New York Times mencetak spekulasi yang mempertanyakan apakah orang-orang di bumi akan bermandikan gas beracun serta menimbulkan kecemasan yang menjalar di Amerika Serikat dan di luarnya. Namun kecemasan itu segera mereda setelah seorang ilmuwan menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selanjutnya adalah prediksi Pat Robertson pada tahun 1982. Pada Mei 1980, pengkhotbah yang biasa tampil di televisi sekaligus pendiri Christian Coalition, Pat Robertson asal Amerika Serikat ini telah mengejutkan dunia dengan pengakuannya tentang kapan akan terjadinya kiamat. Ia mengumumkan pada seluruh penonton acaranya bahwa pada akhir 1982 akan terjadi penghakiman pada dunia. Namun tentu saja hingga kini prediksinya tak pernah terbukti. Sejak saat itu setiap pernyataan dari Pat Robertson selalu menuai kontroversi tersendiri terutama bagi masyarakat Amerika. Berikutnya adalah prediksi gerbang langit pada tahun 1997. Saat komet Hale-Bopp nampak pada 1997, muncul sebuah desas-desus yang mengatakan bila ada sebuah pesawat alien yang mengikuti komet tersebut. Meskipun kabar tersebut dibantah oleh para astronom, namun radio paranormal Art Bell mempublikasikannya melalui talk show bernama Coast to Coast AM. Hingga klaim ini menginspirasi sekte bernama Heaven's Gate atau Gerbang Langit untuk menyimpulkan bahwa dunia akan segera berakhir. 39 orang anggota sekte tersebut pun akhirnya bunuh diri pada 26 Maret 1997. Prediksi kiamat selanjutnya adalah ramalan Nostradamus pada Agustus 1999. Nostradamus atau Michel de Nostradam adalah seorang peramal agung keturunan Yahudi yang lahir di Saint-Rémy dan tinggal di Salon de Croix, wilayah selatan Prancis. Ia telah membuat ramalan-ramalan sebanyak 10 senturi atau 1000 kuantrain, presage, epistle to Henri II, dan almanak-almanak yang menurut sebagian orang lebih dari 50% terbukti kebenarannya. Tulisan-tulisan yang dibuat kabur dan metaforsis oleh Michel de Nostradam telah menarik minat orang selama lebih dari 400 tahun. Tulisannya telah diinterpretasikan dengan sangat fleksibel dan diterjemahkan dalam berlusin-lusin versi yang berbeda. Satu kuatrinya yang paling terkenal mengatakan, "The year 1999, 7 months, from the sky will come great king of terror." Berakhirnya tahun 1999, banyak orang mulai khawatir bahwa komputer dapat menyebabkan kiamat. Masalah tersebut pertama kali disadari pada tahun 1970, yaitu banyak komputer yang tidak akan mampu membedakan tahun 2000 dengan 1900.
Tak banyak yang meyakini efek hal tersebut, tapi banyak sugesti tentang masalah kehancuran, mulai dari padamnya listrik secara massal hingga bencana nuklir. Selain itu, pada 5 Mei 2000, Richard Nunn yang pada tahun 1997 menulis buku berjudul Ice, The Ultimate Disaster meramalkan bahwa es di Antartika akan setebal 3 mil pada 5 Mei 2000. Tanggal ini menandakan pergeseran bumi menuju surga sehingga membuat bumi diselimuti oleh es. Akan tetapi, lagi-lagi hal itu tak menjadi hari kiamat yang sebenarnya, melainkan bencana alam yang sebenarnya adalah wajar dialami oleh bumi yang telah berumur tua ini. Berikutnya, prediksi menurut Ronald Wainwright. Menteri dari God's Church ini telah mengatakan bahwa hari kiamat telah dekat. Pada tahun 2006, ia menulis sebuah buku 2008 God's Final Witness yang menyatakan bahwa ratusan juta orang akan mati pada akhir 2006. Hanya ada jangka waktu maksimal 2 tahun sebelum dunia jatuh pada saat-saat terburuknya. Sementara pada musim gugur 2008, Amerika Serikat tidak lagi menjadi negara adidaya. Namun bukan berarti hal itu menjadi hari kiamat bagi kehidupan seluruh makhluk di muka bumi ini. Dan prediksi kiamat terakhir yang tak terbukti atau meleset adalah ramalan kiamat 21 Mei 2011 oleh Harold Camping. Pria 88 tahun itu sebelumnya pernah salah meramalkan kiamat di tahun 1994, namun ia tetap mengulangi kesalahannya lagi melalui ramalan 21 Mei 2011. Kiamat itu digambarkannya akan diawali dengan gempa dahsyat di Selandia Baru yang terjadi pada pukul 18.00 waktu setempat. Namun ternyata ramalan itu sama sekali tak terbukti. Lalu dirinya pun meralat ulang perkataannya dengan mengatakan kiamat jatuh pada 21 Oktober 2011. Dan selama jelang kiamat itu Camping mendapat banyak sumbangan dari banyak orang hingga mencapai 120 juta dolar Amerika atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Namun ia menolak membahas untuk apa sumbangan sebanyak itu. Ia pun tiba-tiba diam dan seolah menghilang. Situs web Family Radio miliknya pun tak diperbarui, meski sebuah penghitung mundur di situsnya pun sudah menunjukkan hari ke-0 menuju hari penghakiman. Camping pun memutuskan untuk mundur dari aktivitasnya, yaitu memprediksi hari kiamat dan mengakui perbuatan yang dilakukannya sangat memalukan. Kakek itu juga dikabarkan menderita stroke pada 21 Mei setelah dirinya gagal memprediksi hari kiamat. Itulah ketujuh prediksi kiamat yang meleset versi on the spot.